Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral dan kali ini kita masuk ke segmen kisah JW. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang suatu hal yang lagi booming banget, yaitu cerita tentang KKN di Desa Penari. Nah, film ini lagi booming banget ya di Indonesia dan juga aku dengar sampai saat ini pencapaiannya sudah sangat baik sekali ya. Dan film KKN di Desa Penari ini tayang pada tanggal 30 April 2022 yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Nah, sebenarnya aku sudah tertarik banget dengan cerita yang sudah viral sejak tahun 2019 sebenarnya. Nah, cerita tentang KKN di Desa Penari ini sangat-sangat viral ya, dan bikin aku tuh pengen tahu lebih gitu. Dan kebetulan ya, itu kan kita lagi liburan pas filmnya tayang. Nah, produserku telepon nih, kan aku lagi liburan lah. Coba dong mau terawang gitu kan ya, mau terawang tentang si Desa Penari ini gitu. Bisa nggak kamu coba astral projection ke sana, seperti itu. Ini lagi liburan ya kan ya, disuruh kerja ya, tapi ya karena demi produser lah ya. Kita lakukan gitu. Sebenarnya aku juga pengen tahu lebih banyak lagi, pengen tahu lebih dalam lagi tentang si Desa Penari ini, seperti itu. Nah, akhirnya malam hari ya, aku itu mencoba sebelum melakukan astral projection, aku sempat meditasi dulu untuk ngumpulin energi dulu ya kan. Nah, astral projection itu kita melakukan mengeluarkan jiwa atau sukma dari badan kita atau dari raga kita. Jadi kita bisa melakukan perjalanan astral seperti itu. Dan akhirnya setelah siap, aku berangkat bersama guardian aku ya. Aku ada guardian ya, dia noni Belanda. Kita pergi bareng-bareng ya, karena dia juga takut ya dengan keselamatan aku sebenarnya, karena ini sebenarnya bukan pertama kali melakukan astral projection, enggak, tapi untuk menuju ke tempat yang enggak tahu kenapa saya udah yakin tempat itu memiliki energi negatif yang sangat-sangat besar, seperti itu. Pada saat mulai melakukan perjalanan astral ya, atau astral projection itu, memang rasanya ini, kalau bilang rasanya berat nggak sih ya? Lumayan gitu ya, tapi karena memang keinginan kita untuk lebih dalam ya, tahu lebih dalam tentang Desa Penari ini, akhirnya aku melakukan perjalanan astral ini. Nah, pada saat dalam perjalanan ya, pada saat melakukan perjalanan astral, di perjalanan ini saya bertemu dengan beberapa desa sebenarnya ya. Dan ini nggak langsung sampai ke Desa Penari itu. Tidak langsung sampai ke Desa Penari itu. Pertama, sampai ke satu desa, lebih ke hutan ya, tapi ada desa di tengah-tengah situ. Kemudian pada saat perjalanan, saya bertemu dengan seorang nenek-nenek gitu ya. Seorang nenek-nenek juga, dia ngeliatin, kemudian tetap saya lewatin karena tidak ada percakapan apapun. Kemudian ketemu dengan kakek-kakek juga. Terus dia bilang, bantu kakek Le gitu. Le itu kalau nggak salah panggilan untuk anak laki-laki dalam bahasa Jawa, seperti itu. Kemudian kata guardian aku, mendingan kita terus aja karena tujuan kita bukan untuk ini, seperti itu. Nah, akhirnya loncat ke beberapa desa lainnya gitu. Dan memang di desa-desa sebelumnya yang aku datengin, itu energinya biasa saja gitu loh. Sampai akhirnya kita sampai di satu desa di mana ada batu besar. Aku ingat itu batu besar, besar sekali, itu di tengah-tengah hutan seperti itu. Setelah aku melewati batu besar itu, tiba-tiba ada suara gamelan. Itu suara gamelannya itu dari pelan, kemudian makin besar. Itu jujur badan aku panas, kemudian kepala aku tuh pusing gitu. Jadi kayak badan tuh nggak kekontrol gitu ya, sukmanya tuh nggak terkontrol seperti itu. Tapi aku berusaha untuk fokus ya, memfokuskan energi aku di satu titik ya, di dahi aku.
Kemudian pada saat jalan masuk, ini guardian aku udah bilang kalau ayo kita masuk aja gitu. Takut sebenarnya, akhirnya kita pegangan tangan. Itu bener-bener kayak bukan kayak anak hilang sih sebenarnya, karena kita sama-sama takut gitu ya. Maksudnya deg-degannya itu bener-bener luar biasa gitu loh. Jujur, saya tuh belum pernah datang ke satu tempat dengan rasa yang seperti itu gitu loh. Bener-bener berbeda sekali, dan ini pengalaman pertama banget untuk menuju ke desa di mana satu desa itu rasanya itu dikelilingi energi negatif yang sangat luar biasa. Jadi pada saat kita jalan, kita bergandengan tangan nih, pada saat masuk, jujur ya, saya tuh ninggalin energi. Saya ninggalin energi di belakang aku gitu. Dan pada saat kita sampai di tengah-tengah, itu tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampiri. Ada beberapa orang yang menghampiri kita. Mereka nggak ngomong apapun, mereka cuma ngeliatin kita aja gitu. Kondisi mereka itu kayak orang-orang di kampung itulah ya, kayak warga desa lah seperti itu. Tapi muka mereka tuh rusak semua. Jadi kondisi muka mereka itu nggak ada yang utuh seperti itu. Ada yang mukanya robek, ya kan, tangannya banyak darah, kemudian badannya berdarah banyak gitu. Ada banyak sekali. Itu mungkin di bawah 15 tapi di atas 10 ya. Itu kayak dari segala arah tuh, kita di tengah-tengah ya, mereka ngumpul gitu dari segala arah. Tujuan aku sebenarnya pada saat aku masuk ke sana, aku pengen untuk melihat ke masa lalu sebenarnya apa yang pernah terjadi di lokasi itu. Karena desa tempat aku berpijak itu benar-benar rasanya sangat-sangat negatif sekali. Itu negatifnya benar-benar luar biasa. Ini aku ulang lagi karena ini benar-benar pertama kalinya aku menemukan energi yang negatif yang sangat-sangat besar seperti itu. Jadi pada saat aku ingin mencoba seperti itu nggak bisa, seperti ada yang nahan. Nggak lama, ini kita berdiri di tengah-tengah, tiba-tiba dari kiri kanan kita itu ada energi naik gitu. Ada energi naik, nutupin kita. Jadi kayak ngurung gitu loh. Jadi kita kayak nggak boleh kemana-mana, ya kan? Terus abis itu nggak lama mereka ketawa tuh, ngelihat kita seperti itu. Tiba-tiba mereka mundur. Ada datang penari dari depan. Dia jalan ya sambil nari maju ke depan. Nggak lama aku ngelihat ada sosok laki-laki dan perempuan di belakang dia, di belakang si penari itu. Ini yang bikin aku lebih deg-degan lagi. Seorang penari datang ya, yang dimana baju dia itu didominasi dengan warna emas dan juga warna hijau, yang sangat-sangat dominan warna hijaunya. Dia datang, muka dia cantik sekali. Muka dia itu benar-benar cantik sekali. Tapi saya nggak pernah ketemu orang cantik, namun energinya sangat negatif. Itu bikin, jujur sih bikin takut. Ya, karena dia cantik, tapi tatapannya itu sangat-sangat menakutkan. Berkarisma, menakutkan, itu dua hal yang nggak bisa aku hilangin dari kepala deh. Pokoknya pada saat ketemu dia. Pada saat dia datang, dia tanya, ada apa kesini? Seperti pertanyaannya, kita mau apa kesini gitu loh. Jadi aku jawab, aku di sini pengen tahu, ya kan? Pengen tahu tentang yang namanya desa penari. Seperti itu. Kemudian si penari ini dia bilang, ini bukan pertama kalinya kita mendapatkan kunjungan dari manusia, ya. Terus dia ngeliat ke guardian aku di sebelah. Dia tanya, ini siapa? Kenapa ngikutin aku? Gitu kan? Tatapannya itu sangat sinis sekali ke guardian aku ini. Sangat-sangat sinis sekali. Awalnya aku berpikir bahwa, oh mungkin sama-sama perempuan kali ya, gitu kan ya. Jadi mungkin ada rasa tidak sukanya atau apa gitu kan. Dan guardian aku dari awal aku udah bilang untuk
kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita cukup datang aja, ngobrol, kita bertanya dengan niatan yang baik seperti itu. Karena memang niat kita nggak mau ngambil apapun sebenarnya ya. Kita hanya pengen tahu aja ceritanya seperti apa gitu. Dan pada saat ditanya, aku yang jawab, ini teman aku gitu. Ini yang jagain aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, sebenarnya banyak sekali dari kalian yang sudah datang gitu, dan rasa tidak sukanya ke manusia itu cukup besar gitu ya. Walaupun ada beberapa yang datang memang tidak mengganggu. Dia bilang kalau ada yang datang pengen mengganggu gitu loh. Kayak ingin beradu seperti itu. Tapi menurut aku, kekuatan ataupun energi dari si penari ini sangat besar gitu ya. Kayaknya satu orang pun susah untuk ngelawan dia seperti itu. Dan juga setelah kita berbicara gitu, aku memfokuskan diri ke satu cowok yang ada di belakang dia, ya. Ada satu cowok di belakang dia dan juga cewek. Tapi aku fokuskan dulu untuk ke si cowoknya ini. Cowoknya ini agak tinggi, ya, tubuhnya agak tinggi, kemudian badannya agak berisi, kulitnya itu sawo matang ya, coklat gitu ya. Terus rambutnya agak ikal gitu. Orangnya tinggi kok, berisi gitu, nggak kurus seperti itu. Cuman masalahnya tatapan mereka itu kosong. Bener-bener kosong gitu. Jadi kayak mereka cuman berdiri, cuman kayak gitu aja, kosong, bener-bener apa ya, seperti tidak ada kehidupan di situ gitu loh. Dan juga aku mau nanya nih ya kan, apakah betul ini dengan si ini? Aku mau nanya ya. Sebelum aku tanya, si penari itu bilang, jangan ngomong apa-apa. Dia langsung ngomong kayak gitu. Jadi kayak si penari ini tidak memperbolehkan aku untuk berbicara dengan kedua orang yang ada di belakang dia. Ya aku sih berasumsi kalau itu adalah si Bima dan juga Ayu gitu ya, sesuai dengan yang diceritakan ya. Ya bisa aja salah, tapi aku hanya berasumsi seperti itu gitu. Dan enggak cuman ada mereka ya, pada saat kita lagi ngobrol, tiba-tiba dari belakangnya si penari itu keluar banyak sekali penari-penari lainnya. Cuman baju yang dipakai itu sangat berbeda dengan si penari itu. Ya, si penari ini dan juga perempuan yang ada di belakang dia menggunakan baju penari lah seperti itu, tapi dengan warna yang sama-sama dominannya hijau seperti itu. Sedangkan yang di belakang itu menggunakan lebih banyak hitam dan merah ya. Ada headpiece-nya juga lah, mereka pakai berwarna emas seperti itu. Nah, detail dari si penari ini ada headpiece-nya berwarna emas di sini. Kemudian ada kayak, aku nggak tahu ya, mungkin kayak bunga kantil gitu ya. Ya maaf nih kalau misalnya hijau-hijau, putih-putih gitu ada di sini, nggak terlalu banyak gitu ya. Kemudian ada selendangnya juga berwarna hijau, ya. Selendang berwarna hijaunya itu kayak ada sinarnya seperti itu. Kemudian aku ngelihat di sini ada dua gelang berwarna emas tapi hidup, dan itu bentuknya ular. Ya, aku bisa ngelihat kepala ularnya itu bergerak-gerak di kedua lengannya itu. Charmingnya dia itu bikin aku hampir nggak bisa beralih mata gitu loh. Jadi aku fokus ngelihat ke dia terus. Dan untungnya guardian aku ini selalu berbisik nih ke aku nih, ke telinga aku untuk ya, sadar dengan posisi kita masih berpegangan tangan seperti itu. Jadi ya mungkin kalau nggak ada dia udah hilang kali ya, mungkin ya, aku nggak tahu. Karena kayak dia itu apa ya, dia seperti bisa menarik keluar keinginan manusia gitu loh. Apa yang diinginkan bisa dia penuhi seperti itu. Itu kesan yang aku dapatkan pada saat aku bertemu dengan si penari tersebut gitu. Aku sempat bertanya gitu ya, apakah lama tinggal di sini gitu, dan tujuannya apa tinggal di sini gitu. Dan memang dia bilang kalau dia itu pendatang. Ya, dia bukan asli dari desa situ sebenarnya. Dia pendatang. Pada saat dia sampai ke hutan ini, ya dia ngelihat banyak sekali
kayak kita sebut dah lelembut atau jin ya, seperti itu. Dan dia bilang kalau saya nari di sini, mereka nggak akan kemana-mana. Mereka akan tetap ada di hutan ini dan mereka tidak akan pergi atau mengganggu ke desa yang lainnya, seperti itu. Jadi aku mengambil kesimpulan kalau mungkin dia menjaga jin ya atau lelembut-lelembut ya yang ada di sini agar mereka nggak keluar kemana-mana, seperti itu. Kemudian aku memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana dengan kedua orang di belakangmu? Seperti itu. Mereka tidak terlihat seperti yang lain yang aku lihat sebelumnya dan juga di belakang Anda lagi yang sedang menari, seperti itu. Mereka di sini katanya karena kesalahan mereka sendiri, seperti itu. Dan pada saat aku tanya kenapa, karena dia bilang ya mereka punya keinginan tapi mereka melakukannya dengan cara yang salah, seperti itu. Jadi kayak kenapa tidak dikembalikan saja gitu loh. Ini aku sadar sih kalau itu tuh kayak jiwa manusia gitu yang ditahan, karena beda deh. Dulu aku juga pernah ketemu dengan jiwa yang ditahan ya, kayak yang di enslave kayak gitu, jadi budak lah, seperti memang kondisinya seperti itu. Mereka seperti kayak ya udah sapi dicolok sama hidungnya aja gitu, kemanapun ikut kayak gitu, tatapannya kosong, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bebas lah, seperti itu. Dan ya karena mereka dia hanya bilang mereka melakukan kesalahan seperti atas kesalahannya sendiri gitu loh. Mereka punya keinginan ya, tapi dengan cara yang salah, seperti itu. Dan ini agak sedih sih, karena pada saat ditanya kenapa tidak dikembalikan saja, karena dia dikembalikan juga percuma katanya. Mereka juga tidak akan selamat, seperti itu. Dan kalimat itu bikin aku berpikir kalau apakah benar itu sebenarnya mau kamu gitu loh. Ingin mencari tumbal atau istilahnya mencari tumbal lah, ya kan? Istilahnya seperti itu. Oh tidak, kata dia. Itu bukan keinginan aku. Jadi kayak intinya yang aku dapatkan ya dari obrolan itu adalah kesalahan yang dilakukan manusia selalu dikaitkan dengan adanya jin, ya kan? Selalu dikaitkan dengan karena jin nih yang begini-begini gitu. Tapi secara tidak langsung itu mulai dari keinginan kita gitu loh. Kita yang ingin melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, dan akhirnya ya kan? Dan akhirnya secara nggak langsung nih ya, secara nggak langsung datanglah si jin ini untuk menggoda agar kayak dia lupa diri, dan akhirnya dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan, seperti itu. Dan selama kita berbicara, aku bisa merasakan energi dia dengan Guardian aku tuh sangat bentrok sekali gitu loh. Mungkin seperti kayak si penari itu mungkin tidak suka dengan adanya orang yang ada Guardiannya, yang ada jaga gitu loh. Setelah merasakan energi mereka bentrok seperti itu, juga aku melihat ke sisi sebelah kiri aku nih, kan di belakangnya ada satu sosok perempuan. Perempuannya nggak terlalu tinggi ya, rambutnya ke belakang panjang gitu, kemudian udah pakai baju penari, tapi dia hanya melihat kayak kosong, tatapannya agak ke bawah seperti itu, dan dia hanya menangis seperti itu. Dan baju yang dia gunakan hampir sama dengan si penari ini, cuman bedanya hijaunya nggak terlalu dominan dibanding dengan si penari itu. Dia nggak terlalu kulitnya juga sawo matang seperti itu, dan rambutnya lumayan panjang. Tapi sosok Ayu ini tidak terlalu tinggi ya. Sosok yang saya asumsi Ayu ya tidak terlalu tinggi seperti itu. Dan yang aku lihat di belakang memang penari-penari lain yang masih sibuk menari aja seperti itu. Dan nggak lama seperti itu, aku masih berada di dalam kungkungan energi ya yang ada gitu. Cuman sudah mulai menipis. Kemudian tiba-tiba para penari yang ada di belakang mereka mundur. Terus tiba-tiba hilang seperti itu. Kemudian kedua sosok yang ada di belakang si penari ini ya, mereka juga mundur. Kemudian penari itu membalikkan badan. Setelah dia membalikkan badan, kemudian dia melihat ke belakang seperti ini, dan dia bilang,
hati-hati ya kalau bisa pulang, katanya gitu. Dan itu seketika badan aku sukmaku tuh berasa panas banget dari atas sampai bawah, benar-benar panas sekali gitu. Dan juga setelah dia hilang tuh kayak kungkungan energi itu hilang ya, kemudian muter nih, hampir ya bisa dibilang nggak bisa jalan nih ya, maksudnya pegel gitu loh, bener-bener pegel semuanya. Terus kayak seperti dibikin kita berputar-putar di situ saja, seperti itu. Cukup lama, saya rasanya cukup lama sebenarnya. Tiba-tiba ada cahaya putih ya, ada cahaya putih di belakang. Kemudian guardian aku bilang, ayo kita ikutin cahaya putih itu aja pulang. Aku nggak tahu itu cahaya dari mana ya, tapi ya puji Tuhan ya kan ditolong. Dan kemudian pada saat aku pulang, balik lagi ke rega aku, ternyata itu sudah hampir jam 3 pagi. Dimana aku melakukan itu jam 10. Jadi, bisa dibilang aku pergi tuh udah sekitar 5 jam. Jadi, penampilan dari si penari ini, dia memiliki 2 penampilan ya. Yang pertama, itu yang aku lihat adalah wujud dia sebagai manusia dengan pakaian yang didominasi berwarna hijau, dan di atas kepalanya ini dia menggunakan mahkota, dan di sebelah kiri kanan kepalanya ada beberapa ya bunga kantil ya panjang ke bawah seperti itu. Kemudian di lengannya kiri kanan ya ada seperti gelang kayak gitu berwarna emas, dan itu ada kepala ularnya, dan itu kepala ularnya itu hidup. Pakaian yang digunakan juga di atas ini lebih tertutup seperti itu pada saat dia berwujud manusia. Nah, wujud yang kedua yang dia kasih lihat ke aku itu adalah penampilannya berbeda ya. Sangat berbeda sekali dengan penampilan yang pertama. Itu mahkotanya lebih kecil ya, bentuknya segitiga berwarna emas. Kemudian di atas kepalanya ini ada liontin berwarna hijau, dan juga di kiri kanan lengannya itu masih ada gelang ular itu, dan juga di pergelangan tangannya kiri kanan itu menggunakan gelang berwarna emas juga. Nah, untuk bajunya ini agak sedikit berbeda, dia seperti menggunakan kemben seperti itu berwarna hijau, dan hijaunya itu hijau muda ya, cerah terang seperti itu, dan dia menggunakan kalung berwarna emas juga, dan ada liontin berwarna hijaunya. Dan yang paling membedakan itu adalah bagian bawah kakinya, dari perut ke bawah itu bentuknya itu benar-benar seperti ular berwarna hijau. Itu hijaunya masih hijau muda sekali, dan itu sisiknya itu sangat terang sekali kelihatannya. Dan energi dari 2 wujud itu sedikit berbeda, dan pada saat dia menjadi manusia setengah ular, energi negatifnya itu lebih berasa dibandingkan pada saat dia berwujud seperti manusia. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral ya. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, dan share YouTube kita, dan juga follow IG dan TikTok kita di Mata Astral. Sampai jumpa.